strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Shalom seluruh jemaat Tuhan. Hari ini setiap kita mungkin memiliki banyak alasan untuk merasa takut, khawatir. Tetapi mari kita ingat sama-sama bahwa kita punya Allah yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan setiap kita. Ini waktunya kita untuk datang kepadanya, bersandar, percaya, beriman kepada Tuhan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersaat teduh. Tetap bersyukur kepadanya. Dan mari kita persiapkan hati kita, seluruh pikiran kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Yesaya 66 ayat yang ke-23 berkata, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Marilah kita datang kepadanya, kita menaikkan pujian kita, karena kita percaya kepada Dia, Allah yang kudus dan berkuasa, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Mari katakan, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci-suci walau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi. Suci Tuhan, hanya Kau yang suci, tiada terbandingi. Kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, suci,
pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian Tuhan, segala pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, di momen saat ini ya Tuhan, kami boleh semakin merasakan Allah hidup dalam kehidupan kami. Allah sungguh peliharakan kehidupan kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini puji-pujian, doa, dan firman-Mu ya Tuhan boleh semakin menguatkan kami. Melawat setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam kondisi keadaan apapun itu ya Tuhan. Kami mau buka hati kami, diri kami ya Bapa, untuk sungguh menerima lawatan daripada Engkau. Nyatakanlah kuasa-Mu dan karya-Mu ya Bapa. Hari ini kami siap memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita tiba di satu momen yang mungkin berada di luar kendali setiap kita. Kita mungkin lemah, tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kelemahan kita, kekuatan Allah menjadi sempurna. Mari kita datang kepadanya, karena Dia Allah yang berkuasa, berdaulat. Dan semua ini terjadi pasti karena Dia memiliki kehendak dan rencana. Bersandarlah kepada Dia. Bila kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat. Saya percaya bahwa walaupun situasi masih dalam kondisi tidak baik, tetapi penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan setiap kita, anak-anaknya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam diri setiap kami. Kami percaya bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu karena anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam diri setiap kami. Dan kami percaya pula Engkau akan bekerja secara luar biasa di antara jemaat-jemaat yang mungkin pada saat ini masih mengalami kesulitan, penuh dengan tantangan dalam kehidupan yang dihadapi. Biarlah Tuhan Engkau bekerja secara luar biasa, menjamah, melawat, memberikan jalan keluar, sehingga setiap jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan itu benar-benar memahami bahwa dalam kondisi apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Terima kasih Tuhan untuk keyakinan yang Kau tanamkan di dalam diri setiap kami ini. Dan biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan boleh membawa kami kepada satu kehidupan yang lebih memperkenan Tuhan. Kehidupan yang lebih dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati baik yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, agar kami boleh belajar untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya ulangi, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, serta yang memelihara dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab tercatat ada tokoh-tokoh yang dikenal sebagai seorang nabi, imam, raja, bahkan rasul, namun juga mendapatkan sebutan-sebutan yang istimewa. Contoh, Abraham. Beliau disebut sebagai bapak orang beriman. Namun juga di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 23 disebut sebagai sahabat Allah. Kita mengenal tokoh Daud. Dia disebut sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Tercatat di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Dan Yohanes disebut dengan sebutan murid yang dikasihi Yesus. Padahal Alkitab juga mencatat bahwa mereka punya kelemahan-kelemahan. Abraham berbohong, Daud berzina, Yohanes pernah marah, meminta Tuhan Yesus untuk menurunkan api atas orang-orang di desa di Samaria yang menolak Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hal ini, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya yang berkenan itu bukan dengan melihat kelebihan atau kekurangannya, namun lebih melihat kepada kehidupannya dalam penilaian Allah yang sampai mengetahui kedalaman hati daripada setiap orang dan penilaian atas kebenaran firman Allah. Karena di sanalah standar-standar kehidupan itu ditetapkan.
Hari ini kita belajar dari Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan kita masing-masing mengetahui kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Namun, maukah kita menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus? Bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi yang ikut proses maju ke level yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebutan murid yang dikasihi oleh Yesus itu muncul setidaknya dalam 5 peristiwa yang terjadi. Dan menariknya bukan di awal atau di tengah Injil Yohanes. Sebutan itu muncul di akhir penulisannya. Penulisan Injil Yohanes. Saya percaya bahwa yang disebut murid yang dikasihi oleh Yesus di sini adalah Yohanes. Dan apa yang akan kita pelajari membuktikan bahwa memang murid yang dikasihi oleh Yesus itu adalah Yohanes. 5 peristiwa yang terjadi itu adalah yang pertama dalam Yohanes 13 ayat 23 tadi disebutkan dalam perjamuan malam terakhir Yohanes duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, bahkan dia bersandar. Ada penerjemahan yang mengatakan dia itu ada di dekat dadanya Tuhan Yesus. Peristiwa yang kedua adalah penyaliban Tuhan Yesus. Di sana firman Tuhan mengatakan Yohanes terus memandang salib di mana Yesus di sana terpaku. Lalu kemudian terjadilah dialog di mana Yesus berkata kepada Maria ibunya, inilah anakmu, dan kepada Yohanes, inilah ibumu. Peristiwa yang ketiga tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan murid yang dikasihi itu berlari dan kemudian masuk terlebih dahulu dan melihat kubur kosong. Dan kemudian membuktikan bahwa dia adalah seorang murid yang percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit. Peristiwa yang keempat, dicatat bahwa pada waktu Tuhan Yesus di tepi danau Tiberias, setelah kebangkitannya, ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk menebarkan jala. Pada waktu itu murid-murid tidak tahu siapa yang memberikan perintah. Tetapi Yohanes berbicara kepada Petrus dan berkata, itu Tuhan. Peristiwa yang kelima, ketika Yesus berbicara dengan Petrus soal gembalakanlah domba-dombaku, di sana dengan jelas dicatat Yohanes kemudian mengikuti Yesus dan Petrus. Bukan untuk mendengar percakapan itu. Tetapi jelas di sana Yohanes ingin lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa-peristiwa itu membuktikan Yohanes menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus bukan karena dia lebih hebat, bukan menyatakan dirinya sombong, namun itu didasarkan kepada pengalaman iman dan pengenalan pribadi Yohanes dengan Yesus. Sehingga dalam Injilnya di sana tercatat ada banyak Yohanes memberitahukan tentang identitas Yesus. Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai terang hidup, Yesus sebagai gembala yang baik dan yang lainnya seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Injilnya, sekali lagi Yohanes ingin memperkenalkan pribadi atau identitas Yesus sebagai anak Allah lebih daripada pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes mencatat dirinya sebagai murid yang dikasihi karena apa? Karena dia menyatakan diri sebagai saksi tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Dan itu menunjukkan adanya kedekatan pribadi Yohanes dengan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari awal sampai akhir kitab Yohanes, di sana kita bisa melihat bersama-sama apa yang menjadi kerinduan daripada Yohanes. Kerinduan daripada Yohanes setelah dia dipanggil menjadi murid Yesus adalah lebih dekat, lebih kenal siapa Yesus yang dia ikuti. Dan dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa siapakah yang disebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Menurut saya, murid yang dikasihi oleh Yesus adalah seorang murid yang selalu rindu, dekat, erat, dan melekat kepada Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Murid yang dikasihi oleh Yesus adalah murid yang selalu jatuh cinta kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya kekasih hidupnya. Di sanalah kita melihat bersama-sama berdasarkan pengalaman dan pengenalan Yohanes kepada Yesus. Yohanes kemudian mengajarkan bahwa kita bisa mengasihi Yesus kalau kita terlebih dahulu mengalami kasih Allah di dalam Yesus itu. Dan Yohanes banyak mencatatnya di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Dari sini kita benar-benar memahami kalau ada seseorang yang menerima pernyataan cinta dari kekasihnya, saya percaya bahwa yang diterima oleh orang tersebut bukan bicara soal harta, bicara soal gelar, namun dia menerima diri, dia menerima pribadi orang tersebut. Maka ketika kita menerima kasih Allah dalam Kristus, kita menerima Allah itu sendiri. Dan itu adalah berkat yang terbesar yang boleh kita alami dalam kehidupan ini. Dan itulah langkah awal ketika kita bisa mengasihi Yesus. Mengasihi Allah kita. Lalu kemudian Yohanes juga mengajarkan berdasarkan pengenalan, berdasarkan kedekatan, keeratannya dengan Kristus. Dia mengajak untuk setiap kita mengalami transformasi dari hidup, dari pengenalan akan Allah dan anugerahnya, kepada pengenalan akan Allah atas kasih dan anugerahnya. Transformasi dari love and grace of God kepada God of love and grace. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak contoh yang diberitahukan di dalam penulisan Injil Yohanes yang mengajak kita untuk beralih dari kasih anugerah Allah kepada Allah atas kasih dan anugerahnya. Peristiwa kebangkitan Yairus dicatat bahwa hanya 3 orang murid yang mendampingi Yesus pada waktu itu. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Demikian juga dengan peristiwa transfigurasi. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Namun peristiwa-peristiwa itu dicatat untuk mengajak kita kembali kepada Allah yang benar-benar sumber daripada kasih dan anugerah itu sendiri. Agustinus, Bapak Gereja, pernah berkata, apakah Anda mencari emas? Dialah penciptanya. Mencari perak? Dialah pembuatnya. Mencari pulau dan benua? Dia penciptanya. Mengapa hanya mencari apa yang dibuat olehnya? Terimalah dia, sang pembuatnya. Pikirkan betapa Allah sangat mengasihi kita. Di dalam bukunya Spiritual Intimacy with God, Alice Smith
pernah bercerita tentang apa yang pernah dialaminya. Alice Smith, dia seorang Kristen yang baik, yang memiliki kehidupan doa yang baik. Dan dia bersaksi dengan berjalannya waktu, di dalam doa-doanya, dia tidak lagi menginginkan Yesus memberikan hal-hal yang baik. Namun dia ingin menyentuh kebaikan itu sendiri. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari mengenal Yesus secara intim. Tahun 1984, Alice Smith mengalami satu peristiwa di dalam iman. Yesus bertanya, "Alice, apa yang benar-benar kau inginkan?" Satu pertanyaan yang tajam, kata Alice. Dan Alice tahu bahwa Yesus akan memberikan apapun yang dia minta. Dan kemudian dengan tulus Alice berseru, "Aku hanya menginginkanmu lebih lagi, Tuhan." Di dalam iman Alice berkata, hati Tuhan terbuka dan sukacita sorga meledak di dalam dirinya waktu itu. Saya merasakan sorak-sorai kegirangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Kau memintaku, aku Alice. Kau bisa saja meminta sesuatu yang baik, tetapi kamu meminta yang terbaik." Maka seorang yang disebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Murid yang selalu rindu, dekat, erat, melekat kepada Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Maka seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Seorang murid yang selalu jatuh cinta kepada Yesus karena hanya Yesus kekasih jiwanya satu-satunya. Dia tidak akan marah ketika dia hidup mengalami kesulitan. Dia tidak akan pernah kecewa ketika kemudian melihat ada pergumulan ekonomi yang saat ini sedang dialaminya. Penghasilannya menurun, proyeknya gagal. Dan dia tidak akan lari ketika dia mendapatkan sakit yang tiba-tiba atau sakit yang belum disembuhkan seperti itu. Seorang murid yang dikasihi oleh Yesus, dia memahami walaupun air tenang itu menjadi gelombang yang menakutkan. Walaupun padang rumput itu kemudian menjadi padang gersang. Walaupun lembah hijau itu kemudian menjadi lembah kekelaman. Dia percaya Yesus kekasihnya tidak akan membiarkan dan meninggalkannya. Dia tetap akan memegang Yesus. Baik dalam keadaan suka atau duka, susah atau senang, sehat atau sakit, berkecukupan atau berkekurangan. Hidupnya begitu puas di dalam Kristus karena Kristus itu yang terbaik dalam dirinya. Di dalam buku The Life You've Always Wanted, di sana disebutkan ada seorang perempuan tua, hidup sendirian, umur 89 tahun, dan sudah 25 tahun di rumah pemulihan. Rumah pemulihan yang tidak terlalu baik, karena dia kena kanker yang menggerogoti wajahnya. Dia buta dan hampir tuli. Dia terikat di tempat tidur, namanya Mabel. Di dalam buku itu dikatakan bahwa Mabel kemudian berkenalan dengan seorang perawat yang sedang praktek di rumah sakit itu. Dan perawat itu dalam 1 minggu bisa menghampirinya, mendekatinya, berbicara dengan dia 2-3 kali. Waktu perkunjungan, perawat itu kemudian membacakan Alkitab. Namun ternyata Mabel itu hafal kata demi kata dari ayat-ayat yang dikatakan oleh perawat tersebut. Kalau kemudian sang perawat mengajak untuk menyanyi, ternyata Mabel sangat hafal lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja yang lama. Bahkan kemudian dia bisa memberikan komentar untuk lirik lagu yang relevan dengan situasi dirinya. Namun
Dia tidak pernah bicara tentang kesepiannya. Dia tidak pernah bicara tentang kesakitannya. Pada suatu minggu si perawat begitu sibuk menjelang ujian akhir. Dia berkata pikirannya melayang-layang, tidak bisa konsentrasi, terbang ke sana ke sini. Pusing banget dengan apa yang dia alami. Kemudian si perawat itu berkata, dia muncul pertanyaan dalam diri dia. Apa yang dipikirkan oleh Mabel jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu. Bahkan tanpa mengetahui apakah itu siang atau malam. Lalu perawat itu berjumpa dengan Mabel dan bertanya, Mabel, apa yang kau pikirkan ketika engkau berbaring di sini dalam keadaan sakit? Mabel menjawab, saya berpikir tentang Yesusku. Si perawat tertegun. Betapa sulitnya dia berpikir tentang Yesus walau hanya 5 menit saja. Si perawat kemudian melanjutkan pertanyaannya, apa yang kau pikirkan tentang Yesus? Mabel menjawab, saya berpikir betapa baiknya Yesus kepada saya. Yesus sangat baik dalam hidup saya. Saya salah seorang yang puas dengan hidup ini. Banyak orang yang menganggap saya kuno. Banyak orang yang menganggap saya benar-benar tidak baik seperti itu. Namun saya tidak peduli. Saya lebih suka memiliki Yesus. Dunia saya adalah Yesus. Kemudian Mabel menyanyikan sebuah lagu rohani yang lama, yang berbunyi seperti ini. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other can cheer me so. When I'm sad, he makes me glad. He's my friend. Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Hidupnya, kesukacitaannya, kekuatannya dari hari ke hari. Tanpa dia akan jatuh. Ketika dia sedih, dia hanya datang kepada Kristus dan tidak ada orang yang bisa membuat dia sukacita kecuali Kristus. Hanya Kristus yang membuat dia bergembira karena Yesus adalah temannya, karena Yesus adalah kekasihnya. Mabel adalah seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Mabel adalah kekasih daripada Yesus. Pikirannya hanya Yesus. Dan dia puas bersama dengan Yesus. Walau dalam keadaan kesakitan dan tanpa ditemani dan tanpa penjelasan apapun. Mengapa dia sampai sakit, kesepian, kesendirian terjadi dalam hidupnya. Mabel adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Mabel adalah kekasih Yesus. Allah mengasihi kita 100%. Dan Allah menginginkan 100% kasih kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Maukah kita menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus? Maukah kita menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus? Yang selalu mempunyai kerinduan dekat, erat, melekat padanya. Karena Yesus adalah segala-galanya yang memberikan kepuasan dalam situasi apapun juga. Maukah kita menjadi murid Yesus? Murid yang dikasihi oleh Yesus. Yang selalu jatuh cinta karena hanya Yesus kekasih jiwa kita. Yang selalu memberikan ketenangan, kedamaian dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk mengintrospeksi diri kita. Sampai sejauh mana kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Apakah kita hanya menjadi orang-orang Kristen biasa saja
anak-anak Tuhan yang biasa saja. Atau hari ini kita bertekad, kita rindu naik ke level yang lebih tinggi. Kita ingin disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Maka berdoalah secara pribadi. Minta bimbingan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari juga untuk berdoa bagi keluarga kita. Kita baru saja merayakan Imlek, yang merupakan satu ungkapan sukacita kita karena Tuhan memelihara kita. Dia menggantikan musim di dalam kehidupan kita. Namun yang paling indah adalah di dalam Imlek kita boleh bersama-sama ada bersama dengan keluarga kita. Biarlah momen Imlek menjadi satu momen di mana kita saling mendoakan. Supaya kasih melimpah dalam keluarga kita. Ada saling pengertian, ada saling pemahaman, penerimaan, bahkan ada saling pengampunan kalau ada kesalahan yang diperbuat oleh anggota keluarga kita. Mari kita berdoa supaya keluarga kita mengalami pembaharuan, mengalami kebangunan, pemulihan di dalam tahun baru Imlek ini dan di hari-hari selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber berkat, Allah sumber selamat, Allah sumber hikmat. Pada saat ini kami ingin berdoa dengan segala kerendahan hati, biarlah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu memelihara kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi keluarga kami. Dan terlebih biarlah Engkau sendiri akan memimpin perjalanan keluarga kami ya Tuhan. Biarlah di antara anggota-anggota dalam keluarga kami, dengan bimbingan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan, bisa saling mengasihi, bisa saling menerima, mengerti, memahami satu dengan yang lain. Bisa saling mengampuni kalau terjadi kesalahan. Sehingga dengan berkat yang daripada Tuhan, biarlah di dalam tahun baru Imlek ini, bahkan untuk hari-hari selanjutnya, keluarga kami selalu mengalami pemulihan, selalu mengalami kebangunan. Kami merindukan keluarga kami benar-benar bersatu, benar-benar kompak dalam menghadapi kesulitan yang tidak mudah ini ya Tuhan. Dan kami percaya hal itu bisa terjadi kalau kami dengan seluruh anggota keluarga kami hanya bersandar, berseru kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Dengarkan permohonan kami ini. Ya Tuhan, sempurnakan apa yang menjadi kerinduan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kepala keluarga kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya juga mengajak
Bapak, Ibu, dan saudari untuk berdoa bagi bangsa kita. Indonesia, tanah air kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan belas kasihan kemurahannya sehingga badai pandemi ini cepat berlalu. Kita doakan secara khusus untuk vaksinasi agar bisa berjalan dengan baik. Sehingga terjadi herd immunity seperti yang diharapkan. Sehingga sungguh-sungguh pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk kota kita masing-masing. Supaya Tuhan juga menjaga, melindungi. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati kami memohon Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang terkasih ini. Indonesia yang tercinta ini. Supaya pandemi COVID-19 ini benar, berangsur-angsur benar bisa berakhir ya Tuhan. Itu adalah kerinduan kami. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh bekerja secara luar biasa melalui pemerintah untuk bisa menegakkan disiplin kepada masyarakat. Benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menolong supaya program vaksinasi bisa berjalan dengan baik pula ya Tuhan. Untuk menimbulkan herd immunity, imunitas secara luas ya Tuhan. Sehingga pandemi COVID ini benar-benar berangsur-angsur akan berakhir ya Tuhan. Kami memohonkan sekali lagi biarlah Tuhan bekerja secara luar biasa untuk bangsa dan negara kami ini. Dan Kau juga akan bekerja secara luar biasa untuk kota kami di mana kami tinggal. Tuhan, kami memohonkan juga belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk kota kami ini ya Tuhan. Biarlah seluruh masyarakat bisa menjalankan protokol dengan baik. Pemerintah daerah juga bisa dengan tegas, dengan disiplin mengawasi akan pelaksanaan ini. Dan sementara Tuhan tolong kami sebagai orang-orang percaya agar bisa memberikan keteladanan. Bagaimana hidup yang baik di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kota kami. Tolonglah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Yang terakhir, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudari untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Katakan apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Secara jujur, terbuka. Karena kita percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Persoalan apapun, pergumulan apapun, mari kita katakan di dalam doa kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian doa pada hari ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar setiap seru doa, baik yang bersifat pribadi maupun untuk
keluarga, kota, bangsa, negara kami. Berikan kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan dan kehendak-Mu yang terbaik bagi jawaban-jawaban doa kami. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masa depan, usaha pekerjaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, studi anak-anak kita, mulai dari sekarang, setiap saat sampai Kristus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.